Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-6, menyimpan harta di surga. Kamis 9 Februari, Musa di Mesir. Karakter Musa mendominasi tahun-tahun awal dari sejarah suci. Dia tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang bekerja melalui seorang ibu yang giat dan seorang saudari perempuan yang peduli. Ketika anak perempuan Firaun menemukan bayi Musa dalam keranjang yang terbuat dari daun pandan, dia meminta ibu Ibraninya untuk memelihara anak itu dan membayarnya. Merupakan satu tantangan yang berbahagia bagi seorang ibu muda yang berada dalam pembuangan dan perbudakan. Yokebed hanya memiliki waktu 12 tahun untuk mengajar anaknya berdoa, percaya dan menghormati Allah, dan membentuk tabiatnya untuk hidup melayani. Selama bertahun-tahun, Musa dilatih di istana kerajaan Mesir, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ketika Musa menjadi seorang pria dewasa, dia membuat keputusan sadar yang mengubah kehidupannya dan cerita sejarah. Bacalah Ibrani 11 ayat 24-29. Pikirkan tentang apa yang Musa tinggalkan dan apa yang harus dia hadapi. Berusahalah melihatnya dari posisi Musa sebelum dia membuat keputusan. Apakah yang sedang ia tinggalkan dan apa yang dia pilih untuk terima dengan keberangkatannya? Mesir adalah salah satu dari kekuatan terbesar pada zaman dunia kuno, jikalau bukan yang terbesar. Sungai Nil membuat tanah begitu subur penuh dengan tanaman sehingga Mesir adalah bangsa yang kaya dan berkuasa, dan Musa sendiri berada pada puncak kerajaan ini. Adalah sukar membayangkan betapa menggodanya penarikan dunia di Mesir dan semua hartanya pastilah untuk dia di tahun-tahun awalnya. Tentunya dia mendapatkan pemujaan, kesenangan, kekayaan yang menggoda. Tidaklah diragukan, dia mungkin sangat mudah membenarkan diri untuk tinggal daripada membuang nasibnya bersama dengan sekelompok budak yang dibenci. Tetapi apa? Sebagaimana yang dikatakan kitab suci, dia memilih lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dan berbicara mengenai penderitaan, sebagian besar dari buku Keluaran berkaitan dengan tantangan dan cobaan Musa yang bahkan setelah semua yang ia lalui tetap tidak dapat menyeberang ke tanah perjanjian. Tetapi pada akhirnya kita semua tahu bahwa Musa membuat suatu pilihan yang benar, meskipun ada saat-saat dia harus bertanya-tanya dalam dirinya sendiri jika dia benar-benar memilikinya. Dari sudut pandang duniawi, Musa harusnya tinggal di Mesir. Akan tetapi, sebagai orang Kristen, kepada kita telah diberikan pemandangan pada kenyataan yang membawa jalan kita keluar dari dunia ini. Manakala kita dicobai oleh dunia, bagaimanakah kita dapat tetap menjaga gambaran besar di depan kita? Mengapa begitu penting melakukannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 23-28, di sana dinyatakan bahwa karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pembersihan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Musa adalah anak dari Amram dan Yokebed. Dan Musa memiliki satu kakak laki-laki bernama Harun dan satu kakak perempuan bernama Miriam. Arti dari nama Musa adalah diselamatkan dari air atau diangkat dari air. Dan Musa merupakan satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Musa memiliki perjalanan kehidupan yang sangat unik. Dia lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan, tetapi dia harus dipisahkan dari keluarganya oleh karena perintah raja pada waktu itu. Dan dia harus disembunyikan di dalam keranjang di sungai Nil. Dan pada akhirnya putri Firaun mendapatkan Musa ini ketika ia sedang ada di sungai Nil, dan ia mengangkat Musa sebagai anaknya. Tetapi iman Musa
adalah iman yang diwarisi dari didikan orang tuanya. Kita boleh lihat itu di dalam Keluaran 2 ayat 7-10. Sekalipun ia diangkat menjadi anak putri Firaun, namun Musa tetap dirawat dan dididik oleh ibu kandungnya sampai dia besar. Dan ini artinya bahwa orang tua dan keluarga Musa menanamkan nilai-nilai iman kepada Tuhan sebelum dia pergi ke istana Firaun dan tinggal di sana sebagai anak angkat putri Firaun. Dan iman ini yang membawa Musa kepada suatu sikap yang tegas terhadap bangsa Mesir. Ketika dia melihat orang Mesir menganiaya salah seorang saudara sebangsa Musa, yaitu bangsa Israel, Musa memukul dan membunuh orang Mesir demi membela akan orang Israel tersebut. Musa mengetahui tentang nilai dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah bangsa pilihan Tuhan, umat yang Tuhan pilih. Dan inilah yang diajarkan orang tua Musa, bahwa Tuhan adalah segalanya. Lebih berharga dari segala harta Mesir, lebih berharga dari segala kedudukan-kedudukan di Mesir. Allah pemilik segala sesuatu. Dan ketika Musa dalam fase terendah dalam kehidupannya, yaitu ketika dia harus lari dari hadapan Firaun, pada saat itulah Musa bertemu dengan Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud api dalam semak duri. Dan sejak saat itulah perlahan-lahan nilai dirinya berubah. Ketika dia menganggap bahwa dirinya sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Tuhan mengangkat dia dan memberikan tugas besar kepadanya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan cerita selanjutnya hanyalah merupakan sejarah yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka dengan segala mujizat Tuhan, mereka keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Hanya dengan tongkat, Musa melakukan mujizat supranatural yang Allah berdayakan untuk dilakukannya, menolak tahta dari negeri adidaya dunia, yakni Mesir. Mari kita belajar dari kehidupan Musa, rela meninggalkan segala sesuatu untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami mau belajar dari pengalaman Musa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.